Langsung saja di sini saya akan menjelaskan hadis tentang Islam, iman dan ihsan yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Hadis Jibril adalah sebuah hadis yang memuat definisi tentang Islam, iman dan ihsan dan tanda-tanda hari kiamat menurut akidah umat Islam. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Umar bin Khattab dan Abu Hurairah. Hadis ini dapat ditemukan di kedua kitab Sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, juga Arba'in Nawawi hadis kedua. Hadis ini berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala, bainama nahnu julusun inda Rasulullah sallallahu alaihi kata yaumin idza tala'a alaina rajulun sadidun bayadi sayabi sadidu sawadi sahri la yura alaihi asaru safari wala ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi illa rukbatayhi wa wada'a kafaihi ala fahidayhi wa qala ya Muhammad birni anil Islam faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-islamu an tashhada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima sholat wa tu'tiya zakat wa tasumu ramadana wa tahajjal bait in ta ilaihi sabila qala sadaqtu fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddaqu qala birni anil iman qala anna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minal bil qadri wa khairi wa syarrihi qala sadaqta qala fa akhbirni 'anil ihsan qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka qala fa akhbirni 'anis sa'ati qala mal mas'ulu 'anha bil a'lam minas sa'il qala fa akhbirni 'an amaratihi qala anta lidha ummaturut yataha wa anna tarahu fata muratal ala ri'a asai summa qala yatatawaluna fi bunyani summa antalaqa falabistu maliya summa qala ya Umar atadri manis sa'il qultu Allahu wa rasuluhu a'lam qala fa innahu Jibril atakum yu'lamukum dinakum rawahul Muslim. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, suatu ketika kami para sahabat duduk di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba muncul kepada kami seorang lelaki mengenakan pakaian yang sangat putih dan rambutnya amat hitam. Tak terlihat padanya tanda-tanda bekas perjalanan. Dan tak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Ia segera duduk di hadapan Nabi lalu lututnya disandarkan kepada lutut Nabi dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua paha Nabi. Kemudian ia berkata, "Hai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Islam adalah engkau bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar, melainkan hanya Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasul Allah. Menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan engkau menunaikan haji ke Baitullah. Jika engkau telah mampu melakukannya." Lelaki itu berkata, "Engkau benar." Maka kami heran, ia yang bertanya, ia pula yang membenarkannya. Kemudian ia bertanya lagi, "Beritahukan kepadaku tentang iman." Nabi menjawab, Iman adalah engkau beriman kepada Allah,
malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk. Ia berkata, engkau benar. Dia bertanya lagi, beritahukan kepadaku tentang ihsan. Nabi SAW menjawab, hendaklah engkau beribadah seakan-akan engkau melihatnya. Kalaupun engkau tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu. Lelaki itu pun berkata lagi, beritahukan kepadaku kapan terjadi hari kiamat. Nabi menjawab, yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. Dia pun bertanya lagi, beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya. Nabi menjawab, jika seorang budak wanita telah melahirkan tuannya, jika engkau melihat orang yang bertelanjang kaki tanpa memakai baju, serta pengembala kambing telah saling berlomba dalam mendirikan bangunan megah yang menjulang tinggi. Kemudian lelaki tersebut segera pergi. Aku pun terdiam, sehingga Nabi bertanya kepadaku, wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya tadi? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau bersabda, dia adalah Jibril yang mengajarkan kalian tentang agama kalian. Hadis riwayat Muslim nomor 8. Kandungan hadis Jibril. Faedah yang dapat disimpulkan dari hadis Jibril adalah terdapat 5 rukun Islam dan 6 rukun iman. Dalam agama Islam, iman dan ihsan merupakan suatu tingkatan. Yang paling bawah adalah Islam, kemudian iman, dan tingkatan tertinggi adalah ihsan. Sehingga orang yang berihsan atau muhsin adalah seorang yang beriman atau mukmin dan berislam atau muslim. Sedangkan seorang mukmin adalah muslim namun belum tentu muhsin, dan seorang muslim belumlah dianggap mukmin dan muhsin sehingga memenuhi syaratnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang Arab Badui itu berkata, kami telah beriman. Katakanlah, kamu belum beriman. Tetapi katakanlah, kami telah tunduk atau berislam, karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Malaikat Jibril alaihissalam bertanya dalam rangka mengajari para sahabat Nabi tentang agama, karena sebenarnya malaikat Jibril telah mengetahui jawabannya, bahkan mengakui benarnya jawaban Nabi. Malaikat Jibril membiarkan Nabi untuk menerangkan jawabannya di hadapan para sahabatnya. Tidaklah orang yang ditanya itu lebih mengetahui daripada orang yang bertanya, merupakan ungkapan yang menunjukkan bahwa tidak ada makhluk yang mengetahui kapan terjadinya kiamat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan baik Nabi Muhammad maupun malaikat Jibril juga tidak mengetahui kapan waktunya kiamat terjadi, kecuali hanya mengetahui tanda-tanda datangnya saja. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat, dan manusia bertanya kepadamu tentang hari berbangkit. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari berbangkit itu hanya di sisi Allah. Dan tahukah kamu, hai Muhammad, boleh jadi hari berbangkit itu sudah dekat waktu. Definisi Islam. Secara etimologi, Islam berarti tunduk dan menyerah sepenuhnya kepada Allah Azza wa Jalla. Islam adalah agama yang dilandaskan atas 5 dasar, yaitu yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang kedua menunaikan sholat wajib, yang ketiga mengeluarkan zakat, yang keempat puasa pada bulan Ramadan, yang kelima haji sekali seumur hidup bagi yang mampu. Sedangkan definisi iman adalah atasdik, yaitu pengakuan dan pembenaran. Rasulullah SAW mendefinisikan iman dalam hadis ini adalah sebagai keyakinan yang ada dalam batin, dan ahlu sunnah berkeyakinan iman adalah perkataan, perbuatan, dan niat kehendak hati, dan sesungguhnya amal perbuatan termasuk ke dalam nama iman. Ihsan. Penjelasan beliau tentang ihsan sangat bagus dan
olehnya. Ibarat seorang pembantu yang bekerja dengan serius, telaten, dan rapi karena merasa diolesi majikan. Berbeda jika tidak ada perasaan demikian, tentu akan membuat seseorang bermalas-malasan dan